Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 10, yang mana pada pagi hari ini kita akan membahas tentang tokoh-tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Berbicara tentang tokoh-tokoh penyebaran ajaran Islam di Indonesia, tentulah banyak sekali para tokoh ulama dan sultan yang berperan aktif dalam penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Maka pada pagi ini saya akan membahas beberapa tokoh. Yang pertama ada Sultan Malik Al-Saleh. Sultan Malik Al-Saleh sering disebut dengan Merah Silu, yang merupakan pendiri dan raja pertama Samudra Pasai, berdiri pada tahun 1267 Masehi sampai 1297 Masehi. Merasilu memeluk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail dari Mekah. Setelah masuk Islam, Merasilu bergelar Sultan Malik As-Saleh dan berkuasa selama 29 tahun. Sultan Malik Al-Saleh merupakan tokoh penyebar Islam di Nusantara dan Asia Tenggara. Hal ini disebabkan oleh kuatnya pengaruh kekuasaan Samudra Pasai di bawah kepemimpinan Sultan Malik Al-Saleh. Semasa berkuasa sempat menerima kunjungan dari Marco Polo. Dan menurut catatan Marco Polo, Sultan Malik Al-Saleh merupakan raja yang kaya dan kuat pengaruhnya. Sultan Malik Al-Saleh wafat pada tahun 1297 Masehi dan kepemimpinan Samudra Pasai digantikan oleh Sultan Muhammad Malik Az-Zahir pada tahun 1297 sampai 1326 Masehi. Sultan Malik Al-Saleh dimakamkan di desa Beringin, Kecamatan Samudra, kira-kira 17 km sebelah timur Lek Semawe. Di nisan Sultan Malik As-Saleh tertulis aksara Arab yang terjemahnya, inilah adalah makam almarhum yang diampuni, yang kuat dalam beribadah, sang penakluk yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh. Selanjutnya tokoh yang kedua, Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Sultan Mahmud Az-Zahir merupakan raja ketiga Samudra Pasai pada tahun 1326 sampai 1345 Masehi, membawa kejayaan Samudra Pasai. Beliau merupakan Sultan Samudra Pasai yang ketiga, bergelar Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Bermadhab Syafi'i, beliau berusaha keras untuk menyebarkan ajaran Islam ke berbagai wilayah di sekitar Samudra Pasai. Sebagai sosok yang menjunjung tinggi agama dan berhasil mengislamkan penduduk di daerah sekitarnya. Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud, Kesultanan Samudra Pasai dikunjungi oleh seorang penjelajah dari Maroko, yaitu Ibnu Battuta. Menurut catatan Ibnu Battuta, Sultan amat sangat memperhatikan perkembangan dan kemajuan agama Islam. Saat singgah di Samudra Pasai selama 15 hari pada tahun 1345 Masehi, Ibnu Battuta menggambarkan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir sebagai pemimpin yang sangat mengedepankan hukum Islam dan rendah hati. Dikatakan bahwa Mahmud Malik Az-Zahir berangkat ke masjid untuk sholat Jumat dengan berjalan kaki. Selain itu, Sultan Muhammad Malik Az-Zahir sebagai pelopor mata uang emas. Koin emas yang disebut dirham ini pertama kali diperkenalkan oleh Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, ayah Mahmud Malik Az-Zahir, dan kemudian digunakan secara resmi di Kerajaan Samudra Pasai era Sultan Mahmud. Selanjutnya tokoh yang ketiga yaitu Sultan Alauddin Riayat Shah. Sultan Alauddin Riayat Shah, raja ketiga Aceh Darussalam, berperan dalam berjasa dan menyebarkan Islam di wilayah Aceh. Beliau mendatangkan ulama-ulama dari Persia dan India untuk mengajarkan agama Islam di Kesultanan Aceh. Setelah terbentuk kader-kader pendakwah, selanjutnya dikirim ke daerah pedalaman Sumatera untuk menyampaikan ajaran Islam. Kesultanan Aceh Darussalam memiliki hubungan baik dengan Kesultanan Turki Utsmani dari
Kerajaan-kerajaan Islam lainnya menjadikan pemerintahnya semakin kuat, bahkan militer Kesultanan Aceh terkenal handal karena mendapatkan bantuan dari Kesultanan Turki Utsmani. Bahkan pada masa kepemimpinannya, ajaran Islam sampai ke Minangkabau dan Indapura, sebagaimana pada peta berikut ini. Selanjutnya tokoh yang keempat yaitu Sultan Alauddin. Sultan Alauddin nama aslinya Ai Mangrai Daeng Manrabia, dinobatkan sebagai Raja Goa pada usia 7 tahun. Beliau termasuk tokoh yang berjasa besar pada penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Sultan Alauddin merupakan Raja Goa pertama yang masuk Islam bersama Raja Palo. Oleh karenanya, rakyat Goa Talo secara bertahap memeluk agama Islam. Penyebaran agama Islam pada masa pemerintahan Sultan Alauddin mencapai daerah Buton dan Dompo Sumbawa, termasuk berhasil mengislamkan kerajaan Supeng, Wajo, dan Bone. Penyebaran agama Islam di Goa juga atas perjuangan dakwah dari Datuk Ribanding Abdul Makmur Khatib Tunggal, seorang ulama dari Minangkabau. Selanjutnya, tokoh yang kelima yaitu Datuk Tunggang Parangan atau Habib Hasim bin Musyak bin Abdullah bin Yahya, merupakan seorang ulama Minangkabau yang berdakwah di Kutai Kartanegara. Datuk Tunggang Parangan lahir di Tarim, Hadmaut, Yaman Selatan. Raja Ali Mahkota menantang adu kesaktian, mengeluarkan bara api dari tangannya dan terus membesar. Habib Hashim berwudu dan sholat 2 rakaat, lalu turunlah hujan deras yang hampir menenggelamkan kerajaan Kutai. Lalu Raja Aji mengaku kalah dan masuk Islam. Berkat dakwah Datuk Tunggang Parangan, akhirnya Raja Ali Mahkota memeluk Islam dan ikut oleh keluarga kerajaan serta rakyat Kutai Kartanegara. Kerajaan Kutai Kartanegara berubah nama menjadi Kesultanan Kutai Kartanegara. Agama Islam berkembang pesat pada masa ini, bahkan undang-undang negara berlandasan pada ajaran Islam. Datuk Tunggang Parangan berdakwah di Kutai hingga akhir hayatnya. Setelah wafat, beliau dimakamkan di Kutai Lama, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Selanjutnya tokoh Zainal Abidin Shah. Beliau memerintah Kesultanan Ternate pada kurun waktu 1486 sampai 1500 Masehi. Sejak usia belia, beliau mendapatkan pendidikan agama dari ayahnya dan dari seorang ulama bernama Datuk Maulana Hussein. Setelah dinobatkan menjadi raja, beliau menjadikan Islam sebagai landasan resmi bernegara, hingga kerajaan Ternate berubah nama menjadi Kesultanan Ternate. Sultan Abaidin berangkat ke Pulau Jawa pada tahun 1949 Masehi untuk memperdalam ilmu agama di pesantren Sunan Giri, Jawa Timur. Sekembalinya dari Jawa, beliau mengajak ulama-ulama terkemuka, di antaranya Tuhu Bahanul, untuk membantu dakwah di seluruh Maluku. Salah satu peran terpenting Sultan Zainal Abidin dalam penyebaran agama Islam adalah mendirikan pesantren-pesantren dengan pengajar yang didatangkan langsung dari Jawa. Selain itu, beliau juga mendirikan Jelobek atau Bobato Akhirat yang bertugas membantu Sultan dalam pengawasan pelaksanaan yang syariat Islam di Kesultanan Ternate. Akhirnya, gerakan Islamisasi yang dilakukan oleh Sultan Zainal Abidin ini diikuti dan ditiru oleh raja-raja lain di Maluku. Selanjutnya, para wali yang menyebarkan Islam di tanah Jawa pada tahun 1404 sampai 1546 Masehi. Namun, pada kesempatan kali ini tidak diperjelas secara melebar karena bab Wali Songo itu tersendiri ada di bab selanjutnya, maka akan dibahas secara merinci. Selanjutnya, keteladanan para ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia, yang mana para ulama
tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia itu hidupnya sederhana, gigih dalam berjuang, menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam, produktif dan berkarya, sabar menghargai perbedaan, berdakwah secara damai, dan memiliki tujuan untuk penyebaran agama Islam yang lebih baik.